membagi membagi fungsinya. Yang pertama IT GC, IT General Control. Secara umum bagaimana kontrol perusahaan? Dimulai dari kebijakan. Kebijakan apa? Kontrol akses, otorisasi user, kebijakan backup dan recovery, kebijakan change management. Contohnya. Tapi pada dasarnya empat kebijakan itu. Secara general, apakah kontrol akses baik? Sudah diatur. Otorisasi user sendiri sudah diatur. Backup recovery-nya sudah diatur dan sudah diuji. Recovery-nya, backup dan recovery datanya. Dan change management. Dimulai dari kebijakannya. Kemudian bertahap auditor itu. Ini saya agak ngajarin teori ya. Kita berpikir kita sama-sama auditor. Diuji bertahap dari setiap aspek. Kontrol akses dulu. Ada tidak kebijakannya? Oh ada. Diuji benar tidak pelaksanaannya dengan kebijakannya. Ada dua kemungkinan. Kebijakannya tidak mengatur atau belum lengkap kebijakannya. Atau kebijakannya sudah lengkap tapi pelaksanaannya tidak diatur. Ada masalah artinya. Masalah sosialisasi. Sudah dilakukan atau belum? Jadi catatan auditor kalau belum. Atau yang selanjutnya adalah masalah kedisiplin, kedisiplinan sumber dayanya, manusianya. Sudah ada kebijakan, tapi tidak dilaksanakan. Saya tidak bicara aplikasi dulu ya. Saya nggak lihat materiin dulu ya. Itu materi yang kemarin. Yang selanjutnya, turun lagi. Otorisasi user. Kebijakannya ada tidak? Jangan-jangan kebijakannya ada tidak dilakukan. Atau kebijakannya tidak ada, sehingga tidak dilakukan. Atau sudah dilakukan kebijakan yang belum diupdate. Itu terakhir otorisasi user. Dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah melakukan audit ITGC, IT General Control dari sisi kebijakan, besaran kontrol akses, otorisasi user, backup and restore, and change management. Selanjutnya kita turun lebih detail nih, bagian kedua, audit tentang aplikasi kontrolnya, application control. Application control ini fokus kepada mikronya, aplikasinya, sistem softwarenya. Apakah software itu mendukung dengan tugas perusahaan? Jangan-jangan ada software yang tidak mampu misalnya eh, atau sering error pada saat piutang sudah dibayar, atau ada software yang bisa dengan mudah diubah, tidak ada lognya, ya. Jadi bicara tentang edit check namanya. Edit check itu memastikan software itu punya kemampuan untuk memberikan informasi apabila ada perubahan di dalam sistemnya. Yang selanjutnya adalah automatic validations, automatic validation. Apakah aplikasi tersebut punya kemampuan untuk memberikan validasi yang otomatis gitu? Ya, tidak semua orang bisa memvalidasi transaksi kecuali orang yang punya akses di level tertentu, misalnya manager atau supervisor. Selanjutnya exception handling. Ada kendala, bagaimana penanganan kendala, hambatan gitu dan lain-lain. Oke, itu intinya di sesi 10 kemarin adalah memahami kerangka, mengenali kontrol dengan alat apa. Tujuannya adalah kita memahami kerangka, tahu alat kendalinya, tahu checklist cara kontrolnya, dan tahu cara menguji efektivitasnya. Ya, jadi itu sesi 10 kemarin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya ke sesi 11? Belum?
Bapak izin. Silakan. Sepertinya minggu lalu itu harusnya sesi 9 sih Pak yang dibahas, sesi 10 belum. Oh, sesi 10 belum ya? Iya, karena minggu kemarin yang kita bahas terkait audit planning step itu yang ada 6 poin. Oke, oh berarti saya akan masuk ke eh, sesi 10. Oke. Tadinya saya mau masuk ke sesi 11. Oke, saya kejar hari ini sesi 10 ya. Oke, saya catatan saya sesi 10. Oke, terima kasih ya. Baik, sama aja. Karena, oke, sesi 10 saya buka dulu. Sebentar, teman-teman, saya buka dulu materinya. Sudah terlihat belum? Belum muncul, Pak. Bentar Belum, ya. Pak. Belum. Bismillah. Oke. Oke. Kemarin planning ya. Oh iya, iya, iya. Oke. Oh ya, ini sesi 10 ya. Anda udah punya modul semuanya ya? Kemarin itu kita belajar tentang sesi, oh ya 9 itu tentang audit planning ya. Perencanaan audit ya, audit planning. Audit planning bukan sekedar membuat checklist, menyusun strategi untuk mendeteksi. Oke ya, ya kita bahas tentang resiko itu ya, resiko awal. Baik, thank you remindernya. So, kita akan diskusi di sesi 10. Nah, saya pikir sudah. Berarti anggap saja tadi saya bukan review tapi pengantar ya. Nah, di sesi 10 ini memahami konsep evaluasi pengendalian internal, kontrol evaluasi ya. Itu ya tadi ya. Membedakan General IT Control atau ITGC ya. GITC atau ITGC yang seringnya ya. Saya General IT Control. Kalau ITGC, IT General Control ya. Dan Application Control menerapkan kerangka kerja COBIT, COSO, ISO 27001 dan menilai efektivitas kontrol. Dan selanjutnya melakukan penilaian kontrol terhadap kasus nyata. Oke, silakan Anda baca dulu. Oke. Ini conceptual foundation. Ya, saya akan berangkat dari standar audit ya. Standar audit 315. Auditor wajib memahami. Bentar. Kon- Memahami kondisi kontrol yang relevan terhadap kondisi atau proses audit laporan keuangan sendiri ya. Jadi hubungannya control evaluations ini adalah kita mendorong ya. Auditor itu harus mengontrol bagaimana mengevaluasi atau memahami bagaimana kontrol di suatu perusahaan itu. Bentar ya. Itu. Nah, ada pertanyaan. Mengapa kontrol evaluasi itu penting? Why? Evaluation control is important ya. Mengapa kontrol evaluation itu penting? Dalam audit berbasis resiko, kita itu tidak hanya berhenti pada pemetaan resiko. Memetakan resiko itu kita petakan resiko, stop. Enggak. Organisasi secara nyata, manusia itu akan bertindak, saya bilangnya manusia, bukan hanya organisasi. Apabila ada resiko yang bisa berdampak merugikan dirinya.
Kembali ke entitas. Entitas itu akan berusaha untuk menghilangkan resiko perusahaannya. Fungsi auditor itu memastikan organisasi itu sudah dirancang dengan baik terkait pengendalian resiko atau design effectiveness-nya. Ada nggak di sini? Ya, design effectiveness ya. Sebentar ya bertahap ya. Sebentar ya saya mungkin tulis dulu aja. Saya izin stop share dulu. Saya buka catatan saya dulu ya. Buat coret-coret ya sebentar ya. Saya buka tabel buat nyoret-nyoret dulu biar enak. Hmm, 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 hmm. Oke, 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 oke. Nggak bisa dibuka. Bentar ya teman-teman, agak lelet komputernya. Mana note saya? Biar biar apa? Biar saya bisa nyambil nyoret-nyoret sebentar ya. Saya buka whiteboard dulu. Agak lama bukanya. Nah, udah. Nah, oke, saya buka. Nah, saya buka ini nih. Oke, jadi teman-teman, yang tadi saya sampaikan adalah nanti saya tulis di sini biar enak ya. Di sesi 10 ini kita bahas tentang auditor itu melakukan evaluasi terkait desain dan efektivitas kontrol internal di perusahaan ya. Dia evaluasi itu. Desain dan efektivitas kontrol internalnya sudah berjalan belum? Untuk memastikan bahwa risiko sistem dapat diminimalkan hingga tingkat yang dapat diterima. Poinnya itu ya, sebentar saya tulis ya. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah, bentar, error ini saya. Mengapa? Why? Kenapa penting gitu ya? Nah, kalau audit berbasis resiko, risk-based audit, sorry ini agak lambat. Dalam risk-based audit, kita itu tidak hanya bicara tentang apakah pengendalian risikonya sudah berjalan atau belum, kebijakannya uh, at- uh, sudah ada atau belum. Tapi lebih ke arah auditornya itu adalah melihat ya review dari auditor, review dari audit luar nih. Apa yang direview auditor ini?
Apakah sudah dirancang dengan baik? Ya, artinya desain, effectiveness, sorry, effectiveness itu ya. Ini agak nggak enak nih. Ini effectiveness, sorry ini error. Ya, effectiveness ya. Oke, saya pelan-pelan nulisnya. Effectiveness. Yang kedua adalah apakah pelaksanaannya sudah dilaksanakan dengan baik? Berarti operating effectiveness. Ya, operating effectiveness. Lebih enak kalau sambil ditulis. Sama nih operating effectiveness. Jadi ini, dua kontrol ini yang dilakukan dicek oleh auditor ya dalam audit berbasiskan risiko. Jadi audit berbasiskan risiko itu tidak hanya melihat risikonya sudah di mapping, tapi lebih ke arah satu, desainnya sudah baik belum? Desain mengendalikan risikonya. Tahu tuh ada risiko, sudah ada kebijakan, pengendalian dan lain-lain. Yang selanjutnya pelaksanaannya, operating effectiveness. Oke ya. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, pengendalian harus menjamin nih keandalan informasi yang dikelola oleh sistem itu. Perlindungan informasinya, baik secara datanya, aktivitas proses datanya, termasuk perlindungan terhadap hardware, fisiknya, dan pengendalian terkait dengan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan. Jadi kontrol poinnya apa ini Pak? Kontrol evaluation ini. Kontrol evaluation ini review, ya, ya, review, review. Kita mengevaluasi pengendaliannya. Apa yang kita evaluasi? Itu tadi, dua tadi. eh Operating effectiveness dan satu lagi tadi apa? Ada yang masih ingat? Design Oh, effectiveness. Ya, saya singkat ya. Ya, dievaluasi, review. Jadi review risk base itu bukan hanya bicara resikonya sudah di mapping. Oke, tipe dari pengendalian. Ini teori ya, teori. Kita tahu tipe dari pengendalian itu, ini audit ini membanyak ilmu teori ya. Tapi dari prinsip prinsip teori ini bisa kita terapkan atau kembangkan dalam organisasi kita. Tipe pengendalian preventive control. Preventive control ini harusnya terkait dengan pencegahan. Pencegahan. Contohnya misalnya pembatasan akses user dan validasi input. Nah, nanti di tahap selanjutnya itu bagian dari ITGC, IT General Control. Kenapa masuk tuh objek user access and otorisasi? Karena itu bagian dari preventive control. Ya. Selanjutnya, detective control. Ada kesalahan, kemampuan organisasi dalam mendeteksi kesalahan setelah terjadi.
Ya, jadi mendeteksi kesalahan setelah terjadi. Mendeteksi kesalahan, sistem kita, aplikasi sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang mampu menunjukkan historis dari pengelolaan sistem itu. Ada log, ada log, ada catatan siapa yang membuka sistem, siapa yang merubah sistem, siapa yang mengedit suatu transaksi data. Sistem yang baik juga mampu memberikan data yang dibutuhkan oleh user maupun auditor untuk menyediakan data detail sebagai data rekonsiliasi. Contoh, ada piutang PTA. Menurut catatan manual tim piutang, saldonya 300 juta. Contoh. Tapi di sistem menunjukkan 320 juta. Contoh. Sistem yang baik bisa dengan cepat menyajikan mutasi transaksi sehingga saldonya 320 juta untuk dilakukan matching, pencocokan dengan data bukti dasar, bukti penerimaan atau rekening koran. Atau kemampuan sistem untuk mendukung proses audit trail namanya tadi itu, audit trail ya, pencocokan matching itu. Termasuk log monitoring. Log monitoring itu yang tadi saya sampaikan. Kalau bicara log monitoring itu berarti ada data historis terkait dengan siapa yang masuk ke sistem tersebut, siapa yang merekayasa, mengubah, menghapus, menambah, dan seterusnya. Oke. Reconciliations adalah proses pencocokan. Proses pencocokan itu aktivitas detektif, kontrol, menelusuri setelah terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah corrective control. Corrective control, kemampuan sistem dalam mendukung, ingat ya kata-kata saya, ya, dalam mendukung koreksi kesalahan. Bukan mengkoreksi kesalahan secara otomatis, justru bahaya itu. Sistem itu menginput sesuai manusianya menginput berapa. Bukan otomatis merubah. Contohnya gini, wah selisihnya misalnya 30 rupiah gitu ya. Oleh sistem dibulatkan. Nah justru bahaya itu. Atau ada ada kesalahan tulis oleh eh, oh, diubah, berubah. Atau kayak di mau handphone kita itu kan ada auto text gitu yang merubah itu. Itu. Koreksi kesalahan di sistem diperbolehkan terbatas memberikan notifikasi ada indikasi kesalahan. Tapi proses perbaikannya itu dilakukan oleh usernya sendiri yang akan masuk ke dalam log monitoring, log sistemnya kalau ada perbaikan. Sehingga dalam akuntansi, jika ada salah jurnal, jurnalnya tidak dihapus, tapi dibalik gitulah intinya. Jadi historisnya ketahuan itu ada perubahan karena apa. Selain itu, corrective control itu bicara tentang ada proses backup data, ada proses error handling, termasuk recovery plan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya pikirin udah belajar tadinya. Makanya saya tadi bikin ringkasan. Ya nggak apa-apa, saya lupa ya. Maaf ya. Silakan jika ada pertanyaan. Belum? Izin bertanya, Pak.
Dengan Mas siapa Mas? Maaf Mas, Iya Pak, saya Ari Permana Pak. silakan Mas Ari. Pak izin Pak yang terkait ini ya Pak mengoreksi kesalahan yang ditemukan. Itu kan kadang-kadang ya Pak, kalau misalkan ketika di audit itu kan Pak suka ada temuan berulang. Nah padahal itu sudah kita kasih rekomendasi. Nah udah apa namanya itu diperbaiki juga tuh Pak sistemnya, tapi terjadi tetap terus temuan berulang juga gitu Pak. Nah itu berarti apakah korektif kontrolnya yang salah atau bagaimana ya Pak? Kalau misalnya kondisinya kayak gitu karena temuannya terus berulang gitu Pak, tiap tahun ada temuan terus gitu Pak, temuan yang sama maksudnya Pak. Ada kesalahan temuan berulang itu karena kesalahan orangnya atau karena berulang karena kesalahan sistemnya? Nah ini Pak, awalnya kan temuannya itu karena sistemnya itu sudah diperbaiki, tapi tetap masih ada juga apa ya Pak, semacam celah gitu Pak untuk temuan itu Pak. Hmm, kasus transaksinya apa? Nggak usah sebutin kliennya. Kasus transaksinya eh, ini sih Pak, kalau di kami sih lebih spesifik sih Pak, kalau sebenarnya Pak di tempat saya Pak. Ini sih Pak ketanjuran bayar Pak kalau di kami Pak. Sudah bayar, sistemnya nganggap nggak bayar. Jadi eh, harusnya itu tidak dibayarkan tapi telanjur bayar Pak. Bayar hutang itu, Ini Pak apa bayar klaim Pak, asuransi pensiunan gitu. Pak. Oh, Iya oke. Pak. DPLK gitu ya. Ya. Hmm, saya umumin aja ya, jangan itu. Misalnya ada misal ada mutasi bayar tanpa otorisasi, otomatis gitu. Nah otomatis otomatis sih Pak. Oh, Yang pembayaran tiap bulan sih Pak. oke. Sistemnya salah gitu. Nah, itu kan sistemnya sempat salah, terus gitu sempat diperbaiki sih Pak, cuman tetap masih ada temuannya sih Pak. Banyak gitu, Mas. Udah makin berkurang sih Pak. Oke. Saya izin berdiskusi ya, Mas ya. Belum tentu juga benar. Iya Pak. Oke. Hmm, oke. Saya cerita tentang error dulu ya. Ada yang namanya error dan fraud, gitu ya. Kayaknya kita udah belajar. Sudah belajar belum? Saya lupa ya bedanya. Sepertinya udah ya. Kalau error itu sesuatu kesalahan yang bukan tidak disengaja, yang kita pahami itu salah. Bisa jadi karena sistemnya, bisa jadi karena orangnya, kompetensinya, bisa jadi karena kebijakan atau proses bisnisnya yang belum dipahami, dipetakan, disepakati, dan disosialisasikan. Itu error tuh bisa. Tapi kalau errornya berkali-kali dengan kesalahan yang sama, itu udah jadi fraud. Fraud di sini artinya bukan hanya ada niat untuk ngambil sesuatu ya, bukan ya. Sesuatu yang salah tapi ada kelemahan gitu ya. Jika ditemukan kesalahan berulang oleh user, ditambah ada error sistem yang katanya tadi sudah diperbaikin, tapi celah masih terbuka. Kalau saya sebagai auditor akan saya simpulkan kontrolnya tidak efektif. Satu itu Mas. Jadi perbaiki kontrolnya. Siapa yang mengontrol Pak? User. User itu siapa Pak? Pengguna. Iya, emang pengguna Pak. Atasannya. Satu. Kontrol tidak efektif. Pak, kok manusianya aja? Ditambahin lagi sistemnya. Kontrol otomatisnya ada nggak? Artinya gini, misalnya akan berbayar, dia tidak langsung menjalankan. Tapi dia akan menjalankan setelah ada otorisasi. Ada notifikasi gitu ya. Setuju bayar? Oke, diproses oleh siapa? Divalidasi dulu, diverifikasi dulu, approve misalnya kayak gitu. Jika usernya terus salah, itu berarti kalau user manusia yang terus salah, itu kontrol manualnya lemah.
kontrol manualnya, Mas. Tapi jika sistemnya yang salah, meski diperbaiki, berarti kontrol aplikasinya lemah. Pakai vendor atau apa gitu ya, harusnya ada yang ngontrolnya gitu ya, ada analis aplikasinya gitu ya. Jika keduanya diperiksa, jadinya monitoring kontrolnya lemah. Itu satu. Yang kedua, dari yang kedua dari sisi sistem ya, itu ada indikasi desainnya tidak efektif, gagal oh gitu ya. Perbaikan sistem sudah berubah, nutup sementara gagal, harusnya dites ya. Change management, perubahan prosesnya juga harus diperhatikan gitu ya. Change management kayak gini Mas, harus ada cerita tuh. Kondisi awal, perbaikan, kondisi akhir, evaluasi setelah perbaikan. Nah, apa yang harus dilakukan setelah perbaikan itu? Secara internal, tidak tidak perlu pakai eksternal. Secara internal, lakukan proses audit ITGC tadi. Nanti kita belajar ITGC tadi di awal ya. IT General Control aja. Bagaimana dirancang tentang akses. Yang kedua, bagaimana dirancang tentang otorisasi. Bagaimana perancangan kebijakan tentang backup dan restore. Nah, itu harus dibuat tuh. Tidak hanya sebatas dirancang. Selanjutnya diuji, sudah sesuai enggak diuji. Dan yang penting, kemarin saya bilang, audit IT, audit SIA, based on dokumen, Mas. Beda dengan keuangan. Kalau keuangan tuh substance over form kan. Nah, kalau IT ini, form dulu, Mas. Ada enggak dokumen otorisasi, dokumen pengujian, dan lain-lain. Kalau kesimpulan saya, sistemnya ada masalah dan sangat bahaya untuk tergantung di sistem itu. Menurut saya itu Mas Ari, pertanyaan yang bagus dan itu bisa harus banyak didiskusikan. Melibatkan siapa? Melibatkan orang keuangan, user. Bisa jadi usernya bukan orang keuangan ya, orang keuangan, user keuangan dan non keuangan, IT dan pihak yang mengembangkannya, mengembangkan sistem itu, developernya gitu loh, sistem analisnya gitu loh. Nah, komplain aja. Menurut saya itu Kang Alda, Mas Ari. Siap, Pak. Sama izin, Pak. Mau melanjutkan lagi sih, Pak, untuk eh, yang pertanyaan tadi. Nah, tadi kan, Pak, Mm-mm. berarti kan bisa jadi emang sistemnya atau yang tadi ya, Pak, ya ada di orangnya ya, Pak. Jadi itu Kalau kombinasi. Jadi kombinasi ya, kombinasi, Pak. kombinasi. Yang satu itu kelemahan desain sistemnya salah, kontrol aplikasinya lemah, akses usernya ada indikasi itu ya. Saya nggak lihat ya, cuman cerita aja. Akses usernya ada indikasi saling berbagi atau malah nggak ada. Perubahan sistem, perbaikan, change manajemennya buruk. Terbukti sudah diperbaikin kok rusak lagi. Berarti dulu nggak belajar dari stories gitu loh. Monitoring supervisor sistemnya buruk. Jadi kelemahan di sistem kombinasi. Kenapa kombinasi? Ya manusianya yang menggunakannya harusnya melakukan kontrol gitu. Gitu Mas Ari. Ya, Pak. Sama izin, Pak. Kalau misalkan, Pak, ternyata ini saya baru ingat lagi, Pak. Ada juga, Pak, kelemahan itu tuh karena pengaruh regulasi dari ini, Pak, dari pemerintah, Pak. Nah, itu kalau misalkan gitu gimana ya, Pak? Oke, sebentar ya. Maksudnya kelemahan regulasi dari pemerintah seperti apa Mas? Jadi maksudnya tuh kita kan mau mengembangkan Menggunakan si sistem pemerintah. bukan, Pak. Jadi maksudnya kontrolnya kan kita mau tingkatin nih, Pak, nih. Tapi ternyata terbentuk dengan peraturan pemerintah gitu, Pak. Hmm, Jadi ada bentrok di situnya gitu, Pak. Kalau misalkan gitu gimana ya, Pak? Nah itu agak sulit Mas ya. Kayaknya di luar kapasitas saya deh. Bagaimana misalnya bentrok dengan regulator pemerintahan itu ya. Tapi Iya, ini, Pak. ya itu agak sulit. Tapi ini kan tujuan kita kan memberikan kontribusi terbaik ya buat entitas kita termasuk juga buat pemerintahan. Saya rasa itu kesempatan yang cukup baik untuk memberikan saran masukan, rekomendasi kepada regulator terkait gitu loh untuk perbaikan.
Jadi gini Mas, saya itu pernah memberikan training aset manajemen untuk pemerintahan lah ya, barang milik negara gitu ya. Nah, salah satunya udah lama tapi saya harap sekarang udah berubah. Aset pemerintahan tuh banyak Pak, ya, tapi tidak terkontrol. Kenapa? Kita udah ada sistemnya. Namanya apa itu? Sistem aset manajemen apa ya? Lupa saya ya, pemerintahannya. Nah, tapi di daerah tuh sistemnya udah bagus. Di daerah yang nggak bisa gunain, nah kayak gitu ya. Itu agak susah kan, Pak. Berarti kan harus diajarkan dulu gitu kan ya. Jadi mereka masih menggunakan Excel, Pak. Masukin ke sistem lagi, masukin sistemnya nggak diupdate. Nah, itu ya. Nah, jadi gini, Mas. Kita tidak bisa bicara dari sisi manfaat di akun di keuangan saja sebagai user ya. Orang IT juga harus disadarkan dan orang orang accounting itu harus sadar gitu ya. Harus paham nih, saya kasih tahu ya pentingnya. Kalau S2 itu bukan masalah menghafal. Nggak, udah lewat masanya itu waktu Anda D3 S1 menghafal. Tapi berpikir strategis. Accounting, kenapa Anda belajar audit SIA? Karena Anda harus mampu bicara kepada orang yang menyiapkan aplikasi itu. Accounting itu bukan Superman yang bisa tahu semuanya bikin sistem gitu kan. Hilang orang IT nanti. Tapi setidak-tidaknya kita bisa menegaskan kepada mereka sistem apa yang kita butuhkan. Satu. Yang kedua, di accounting itu nanti bisa tanya sama Prof. Ayat ya, Pak Dokter Ayat ya. Beliau itu mendalami yang namanya sistem apa yang bisa diterima oleh accounting. Ya, teknologi acceptance model itu tuh eh, keahliannya Pak Ayat itu. Teknologi acceptance model itu adalah teknologi seperti apa yang bisa diterima oleh accounting, oleh kita gitu loh. Pada saat Anda menggunakan WhatsApp, oh Anda terima karena nyaman. Pada saat Anda balik lagi menggunakan misalnya SMS, Anda nggak merasa nggak nyaman. Pada saat Anda belok ke Telegram, oh Anda nggak merasa nyaman. Saya pakainya WhatsApp. Atau bisa Anda bandingkan lah, bagaimana Anda nyamannya menggunakan GoFood, Gojek, atau Grab gitu ya. Nah, di accounting, orang accounting itu harus bisa bicara teori acceptance model itu. Nah, ada juga teori ya, ini yang saya ya, task teknologi fits. Sistem itu harusnya dukung pekerjaan Anda. Jangan malah merepotkan Anda gitu loh. Nah, terkait dengan regulasi itu sih, Pak, tanggapan saya agak agak sulit, Mas ya. Tapi jadi kontribusi yang baik juga kalau kita sarankan dengan bukti tentunya ya. Dan semangatnya adalah untuk memberikan perbaikan gitu loh. Thank you Mas Ari Permana. Makasih Pak. Oh, kayaknya suara saya berubah nih kayaknya. You default speaker, I change to speaker. Oke. Suara saya masih jelas nggak ya? Masih jelas Pak. Oh ya, suka hilang-hilang nih. Maaf ya. Oke. Ya, oke Mas Ari. Thank you. Terima kasih diskusinya. Senang saya. Jadi masukan buat kita. Silakan ya. Balik lagi. Oke ya. Tadi kita diskusi tadi ya bahwa ada preventive control, detective control, dan ada corrective control. Nah, pada saat kasus Mas Hari tadi sebenarnya udah corrective control. Kita tahu tuh kesalahannya, tinggal kita koreksi gitu ya. Oke, kita masuk ke sekarang ke poin ringkasan ITGC, General IT Control dan Application Control. Kayaknya ada nggak ya? Kurang lengkap saya materinya ini. Bentar ya. Kalau kurang nanti saya tambahin. IT Control tuh ada nggak ya? Oke, kayaknya kurang lengkap nanti saya tambahin. Apa bedanya antara saya nggak terbiasa nyebut GITC ya. Saya lebih terbiasa nyebutnya ITGC. Auditor keuangan nyebutnya ITGC nih kayaknya orang teman-teman auditor di sini ya. Sama sih. General IT Control atau IT General Control namanya. Fokusnya itu adalah secara general. Lingkungan TI dan keamanan sistem secara umum. Namanya general ya. Ini tidak sesederhana ini ya. Tapi terkait dengan kebijakan password, change management,
backup prosedur ini harusnya ada juga tentang akses, hak akses dan otorisasi. Ini jadi PR saya, nanti saya lengkapin kalau diperlukan. Saya akan kasih checklist ETGC. Yang selanjutnya adalah application control. Itu yang lebih mikronya, aplikasinya gitu ya. Tuh. Kesimpulannya adalah, oke, saya ada PR buat saya dulu, saya catat dulu ya checklist. Enaknya jadi dosen, saya harus belajar terus gitu kan, biar bisa saling ngisi gitu ya. Tujuan utamanya, bro, suara saya terdengar tidak? Ada yang bisa confirm nggak ya? Terdengar, Pak. Jelas. Oke. Dengar, Pak. Iya, suka terputus Mas ini apa kabelnya. Nah, tujuan utamanya adalah kalau ETGC itu memastikan keamanan secara umum ya. Stabil, akses, otorisasi. Kalau ibaratnya kalau rumah tuh Bapak Ibu ya. Nih, ini rumah kita nih di dalam nih. Nih, pagar kita udah aman gitu. Udah ada gemboknya, sudah untuk orang aksesnya itu ada ada kartu aksesnya gitu kayak ibarat rumah atau udah kenal, syukur-syukur ada satpamnya gitu ya. Nah, sedangkan application control adalah aturan di dalam rumah ini gitu loh. Kamar-kamarnya, kamar mandinya sudah, lampunya sudah baik, kuncinya juga, kelistrikan di setiap kamarnya, ya seperti itu. Sedangkan application control memastikan antar modulnya bahwa transaksi yang diproses itu valid, akurat dan lengkap tuh ya. Ini proses itu valid, akurat dan lengkap. Input validasi gitu ya. Ada three-way matching. Three-way matching itu jadi pada saat eh three-way matching itu apa ya konsepnya ya? Suatu transaksi itu di input, diproses berdasarkan tiga bukti misalnya. Sama seperti Bapak Ibu bidang keuangan lah misalnya ya. Ada proses pembayaran. Nah, lampirannya itu bukan kwitansi aja. Bisa jadi harus ada PO-nya, ada bukti surat jalannya gitu ya, ada tanda tangan kontraknya, seperti itulah. Three-way matching dan data authorization harus data authorization. Nah, seperti kasus teman kita tadi, data authorization itu berarti udah issue atau application control gitu ya. Nanti saya kasih deh materinya ya. Buat bacaannya aja. Enggak jadi materi kuliah Anda. Ya, buat Anda tahu apa sih checklist dari IT GC. Termasuk juga misalnya checklist dari aplikasi kontrol ya, biar ada gambaran. Dan biasanya tiap auditor udah punya ya. Kantor akuntan publiknya udah nyiapin gitu ya. Pak, dari mana Pak standarnya checklist ITGC dan application control ya? Standarnya itu tadi yang tidak saling menghilangkan. Bisa dari COVID, bisa dari KOSO, bisa COVID dan atau KOSO dan atau ISO 27. Jadi bisa saling melengkapin gitu ya. Ya, itu frameworknya. Jadi Bapak Ibu, 20. Oke, saya tutup saya jelasin dulu ya. Nanti saya kasih waktu untuk bertanya lagi.
Jadi ini adalah framework, jadi integration frameworks untuk melakukan IT general control dan application control. Ini frameworknya. Bisa dari COBIT dan atau COSO dan atau ISO 27. Pak bisa bikin sendiri nggak kami Pak sebagai auditor? Bisa. Ya, banyak sumber COBIT itu. Anda minta checklist COBIT, COSO. Anda gunakan. Misalnya COBIT, COSO dari pengelolaan resikonya lebih bagus pakai COSO nih. COBIT ini lebih bagus dari misalnya dari sisi hmm, akses misalnya. Lebih bagus dari generalnya ITGC-nya pakai COBIT. ISO 27 saya combine nih ITGC juga dari ISO 27 dan internal uh, dan application control boleh. Dari mana-mana boleh ya. Jadi tidak ada patokan. Misalnya saya ngasih itu nggak belum tentu benar. Jadi harus disesuaikan dengan proses bisnis klien Anda. Oke, saya ke COVID dulu. Nah, barusan saya sampaikan tadi ya. COVID adalah framework tata kelola manajemen TI yang membantu auditor menilai sejauh mana kontrol TI mendukung tujuan bisnis. Sesuai enggak gitu ya. Apa yang dia lihat domain COVID ini macam-macam banyak yang enggak sesederhana ini ya. Ada domain risk management ya. Fokus utamanya adalah identifikasi dan mitigasi risiko TI. Nah, terkait risk register ya dan mitigasi sistem. Security services, keamanan data ya. Ah, kontrol akses ya. Saya tadi nulis akses kayak ya. Firewall logs, COVID itu. Firewall itu sistem kita aman dari gangguan luar gitu ya, dari virus, dari hack gitu ya. Sistem change, perubahan manajemen ya, pengelolaan perubahan sistem, review change request dan approval. Jadi perubahan itu tidak oke. Misalnya gini, Bapak A, wah sistem ini harusnya gini nih transaksinya. Setelah beli misalnya tercatat di gini, di sini, selanjutnya ini. Nah, perubahan itu tidak boleh diminta seketika tanpa ada persetujuan manajemen, tanpa ada proses uji coba dulu, tanpa ada review dampak dari perubahannya dulu. Jadi ada prosesnya sendiri gitu. Nah, change request namanya, permintaan perubahan dulu dan approval dari perubahan itu. Pada saat Anda jadi auditor misalnya, ada pernyataan dari klien, dulu prosesnya A, sekarang di sistem kami prosesnya B. Silakan Anda tanya sebagai auditor, mana change request-nya, ada nggak proses permintaan perubahannya? Nggak ada, udah jadi temuan. Karena nggak boleh. Kalau kayak gitu orang bisa minta merubah sistem seenaknya dong. Mana approval-nya? Itu jadi framework integrations. So we can use COBIT and also COSO and also ISO 27001 ya. Complementary, saling melengkapi, tidak menggantikan. Yang selanjutnya COSO, tentang efektivitas kontrol bisnis, risiko bisnis, dan integrasi antara sistem itu COSO ya. Pendekatan COSO ini ke bagaimana konsen manajemen dalam membuat budaya pengendalian yang baik gitu ya. Adanya kebijakan, contohnya ya. Adanya review atau meeting bulanan dengan notulen meeting. Adanya internal audit yang melakukan audit secara periodikal, nah itu ya, control environment. Risk assessment, proses yang sudah jalan saat ini.
harus diuji terus. Siapa yang ngujinya? User itu sendiri. Walaupun efektivitasnya dipertanyakan. Kalau dia yang membuat, dia yang menguji. Dia akan memaafkan sesuatu yang menurut dia aman gitu ya. Ya udahlah biasa tinggal input gini-gini, oke proses, bayar, grade. Risk assessment selain diuji oleh lingkungan usernya, harus diuji juga oleh auditor, internal audit dalam hal ini. Dan kembali diuji lagi, saya ulangin ya, kembali diuji lagi oleh external auditor. Sehingga Bapak Ibu, tolong koreksi saya, mungkin dari teman-teman external auditor lebih paham. Pada saat anggap aja Bapak A sebagai external auditor akan memeriksa ITGC atau memeriksa sistem, audit sistem suatu perusahaan. Cara yang paling enak itu, tanda kutip enak, cari cara yang paling memudahkan untuk melihat kontrol internal berjalan baik atau tidak. Satu, untuk melihat resiko yang sudah dikendalikan atau belum. Untuk memastikan kontrol environment baik atau tidak, sudah ada atau belum, adalah apa? Minta laporan auditnya, satu. Laporan internal audit terkait sistem. Yang kedua, minta laporan review manajemen terkait audit sistemnya. Pak, kalau tidak ada gimana Pak? Ini auditornya ya. Nah ya, auditornya jadi agak repot itu. Tapi jadi catatan auditor, kontrol environment-nya lemah. Risk assessment-nya kurang efektif karena tidak dievaluasi. Dan yang ketiga berarti auditor eksternalnya bekerja ekstra tuh, untuk menguji yang seharusnya diuji dahulu oleh tim internal audit. Yang ketiga adalah kontrol efektif. Kontrol aktivitas. Kontrol activities. Itu tadi. Apa sih kontrol activities di perusahaan ini? Sudah ada apa belum? Itu tadi fungsi internal audit. Nah, tanpa bermaksud mengecilkan fungsi manajemen ya. Kadang-kadang di perusahaan internal audit itu dianggap bagian yang merepotkan gitu loh. Ini memeriksa kerjaan internal terus gitu loh. Cari-cari kesalahan lah bahasa orang yang nggak paham fungsi audit. Atau kadang-kadang manajemennya juga merasa dipojokkan dengan hasil temuan-temuan audit gitu. Padahal itu tujuannya membantu manajemen untuk memberitahu. Yang kedua, menekankan kepada manajemen bahwa kontrol aktivitasnya itu sudah ada di perusahaan kita gitu loh. Sudah ada, sudah dilakukan oleh IA yang tanda kutip bawel tadi gitu loh. Karena keluaran dari kontrol aktivitas ini adalah akan memberikan rekomendasi. Yang mau tidak mau, langsung tidak langsung akan memberikan, manajemen akan membuat kebijakan untuk perbaikan. Atau membuat prosedur untuk pengendalian. Kebijakan atau prosedur itu lahir karena ada potensi risiko yang disampaikan oleh auditor gitu loh. Yang selanjutnya KOSO itu pendekatannya. Kalau kebijakan sudah ada, prosedur sudah ada, bagaimana diinformasikan dan bagaimana komunikasinya, bagaimana sosialisasinya. Jangan-jangan yang tahu tentang kebijakan itu manajemen doang dan orang tertentu untuk nutupin temuan audit. Tapi user di lapangan tidak tahu, percuma. Karyawan baru tidak tahu, makanya ada proses sosialisasi. Ada proses mengingatkan, awareness. Itu information and communications. Kelihatannya remeh, tapi ini semua dalam rangka membangun budaya sebagai pendekatan dasar model KOSO gitu loh.
Oke, 27 kemarin kita udah banyak bahas detail. Ini contoh ya, tidak sederhana ini. Standar internasional ISO International Organization 27001 versi terbaru 2022. Dia lebih fokus terhadap Information Security Management System. Bagaimana manajemen sistem informasi yang baik gitu ya. Kalau kita buka dari KUSU, ada klausul, ada aneks. Klausul itu pasal-pasal utamanya yang harus dipenuhi. Aneks itu adalah pasal penjelasannya yang disarankan untuk dipenuhi juga. ISO bicara sistem itu sama seperti COBIT dan KUSU. Dia mengcombine gitu. Lebih detail kalau ISO 27. Sehingga secara pribadi, tapi kembali lagi ke Anda. Kalau secara pribadi, saya lebih suka ISO 27. Karena lebih detail, lebih terstruktur klausul-klausulnya. Dia mulai dari kebijakan organisasi. Yang kedua, dia setelah kebijakan sumber daya. Sumber daya dia turunkan lagi sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur. Yang selanjutnya dia turunkan lagi dari hubungan dengan vendor. Yang mendukung sistem kita, ya termasuk masalah Mas Ari tadi. Itu masuk di ISO 27 itu vendor pendalam untuk audit vendor ada tuh. Yang selanjutnya change management, perubahan di sistem. Perubahan bukan hanya di sistem, termasuk di user yang mengendalikan sistemnya. Jika ada perubahan harus di, 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 diperjelas prosedurnya dan ada buktinya. Selanjutnya terakhir itu KOSO menegaskan juga masalah pengendalian internal, fungsi internal audit. ISO, sorry kok, KOSO. ISO 27 itu fungsi pengendalian internal audit. Sehingga mewajibkan, tanda kutip, kalau pengguna atau yang sudah terstandarisasi ISO, mewajibkan internal audit itu melakukan audit di lingkungan internalnya tiap tahun. Ya, jadi dia lebih lengkap. Oke, itu sesi 10. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke... eh, oke, saya off cam ya tadi, maaf. Sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan? Oh, kayaknya error juga ini saya, maaf. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Billy, Ya, Pak. silakan Mas. Ini saya kayaknya kamera saya error nih. Saya matiin kamera dulu ya. Tapi ngeliat bayang-bayang saya enggak. Ini kayaknya error. Pak, saya mau nanya tentang ITGC sama application control tadi, Ini Pak. kamera saya error tuh ya. Mungkin Anda bisa lihat. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Ya. Mau nanya, Pak. Kan biasanya kan dalam audit sistem informasi, ITGC sama application control itu kan saling mendukung ya, Pak ya? Halo, halo. Dan Sebentar Mas. Suara saya... Razi, suara saya kedengeran nggak Mbak Razi? Terdengar, Pak. Oke. Gambar saya, muka saya kelihatan nggak? Enggak sih, Pak. Iya, Kayak error. Maaf ya. Saya perbaikin dulu deh. Adap Adaptornya error saya. Ya udahlah, memang kayaknya masalah. Oke, silakan. Tadi saya mau nanya, saya mau nanya, mau nanya siapa? Billy, Pak. Oke, Billy, Pak, Billy. ya, Pak mau nanya, Pak. Kan biasanya Hmm, dalam audit sistem informasi itu ITGC sama application control kan saling mendukung gitu ya, Pak ya? betul. Tapi kenyataannya itu sering terjadi berlawanan gitu, Pak. Kenapa gitu? Nah, misalnya hasil evaluasi ITGC itu misalnya lingkungan teknologi informasi perusahaan itu kan sangat aman, stabil. Nah, sedangkan Hmm, untuk application controlnya eh, ket- itu ditemukan banyak error gitu, Pak. Nah, hmm. cara auditor menentukan
bobot risk assessment-nya itu gimana Pak ya? Sama Hmm, mana yang lebih kredibel eh, untuk menilai resiko salah saji tersebut gitu Pak. hmm, Itu aja sih Pak. oke. Ada yang bisa bantu saya jawab sebelum saya ketanggapin? Oke, nggak apa-apa, diskusi kok. Belum tentu juga saya sesuai. Raji ada tanggapan Ci? Raji panggilannya Ji, nggak enak ya, Razi atau Ulul? Jadi pertanyaan Kak Billy, Bang, Azima, Pak. ah, iya Azima. Jadi Mas Billy diskusi ya. Pak, di ITGC-nya aman, Pak. Lingkungan kontrol kami baik. Ada kebijakan tentang akses, ada kebijakan tentang user akses, kebijakan tentang otorisasi, ada kebijakan tentang backup restore, dan lain-lain. Secara general baik. Tapi ada kelemahan di aplikasi kami, Pak. Sehingga di audit ada contohnya misalnya ada proses di modul tertentu yang sering error gitu ya. Sehingga jadi temuan. Bagaimana sih auditor mengukur resikonya terhadap kualitas laporan keuangan? Lebih kurang gitu ya Kak Billy ya? Iya Pak, seperti itu. Oke. Ada yang bisa tanggapin? Oke, saya coba tanggapin ya. Saya tidak nyebut perusahaan manapun, tidak menyebut perusahaan ada di negara manapun ya. Siapa tahu negaranya perusahaan contoh saya ini di anta beranta lah ya, fiktif gitu ya, di Zimbabwe lah gitu ya. Harusnya kalau ITGC-nya baik, aplikasi kontrolnya baik, idealnya ya. Dan itu saling mempengaruhi pada saat IT, ITGC-nya jelek, ITGC kontrolnya baik, sedangkan aplikasi kontrolnya masalah, berarti ada masalah layer ini. Ya, kenapa ITGC itu menjaga sistem tetap stabil nih? Ingat ya, application control itu menjaga transaksi tetap benar. Ya, ulangin ya. ITGC itu menjaga sistemnya stabil tuh, usernya, aksesnya dan lain-lain. Application controlnya, application control itu menjaga transaksi udah benar. Kalau ITGC-nya baik, application controlnya ada transaksi yang berjalan tidak benar, itu kontradiksi itu. Kenapa transaksinya tidak benar? Ada indikasi memang transaksinya sengaja dibuat tidak benar. Itu fraud. Atau ada error yang tidak ada kontrolnya seperti kasus tadi. Atau ada error terkait dengan kompetensinya, kompetensi manusianya. Apa resikonya? Resiko salah saji tetap besar. Jadi gini Mas, tidak dipisahkan auditor itu. Tolong koreksi teman-teman auditor. Kalau saya ketua tim ITGC, saya akan lapor. Biasanya auditor IT itu satu Mas. Bosnya satu. Tapi supervisor ITGC saya akan lapor. ITGC-nya bagus. Terus Mas Ari, dia lead auditor untuk kontrol, application control. Dia ngasih temuan, ada masalah di beberapa aplikasi. Bosnya IT audit akan bicara dengan IT keuangan. Tetap ada risiko. Risikonya tetap satu di audit itu. Apa? Ada terkait dengan asersi akurasi. Kemungkinan transaksinya tidak akurat. Harus dicek secara manual. Ada asersi completeness, asersi ya mas, assertions. Ada isu assertions. Yang pertama ada isu asersi akurasi, masalah akurasi. Ada kedua, ada isu asersi completeness, tidak komplit transaksinya. Yang ketiga ada isu asersi otorisasi, ada rekayasa otorisasi. Jadi risikonya satu. Nah, yang menentukan risiko ini berdampak material atau tidak,
Itu kesepakatan semua auditor. Contoh, saya nggak marah ya, memang kayak ini model ngomongnya ya. Saya ngomongnya nunjuk-nunjuk sendiri, untung nggak ada orang di sini ya. Ah, contoh. Transaksi di billing, penerimaan. Seolah-olah ada transaksi yang besar gitu ya. Nah, tapi ditemukan oleh Mas Ari Permana sebagai auditor application control, oh ternyata ada transaksi yang dia mendobelkan pengalian bla 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 sehingga tidak wajar tuh atau tidak benar nilainya gitu. Atau ada proses yang gagal, ada proses yang bisa diubah gitu tanpa ketahuan log perubahannya. Nah, itu ditelusurin lebih lanjut tuh materialitasnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, gimana ngukur resikonya? Resikonya itu kembali satu kesatuan dari proses audit karena auditnya integrasi, Mas. Gitu Mas Billy ya. Bagaimana auditor ya itu saling terintegrasi ya. Oke, Oke, Pak. ada tambahan dari kakak-kakak teman-teman? Ada yang bagian auditor IT nggak di sini? KAP. Oh, saya nanya ini sih Pak, kemarin jadi ini Pak, kayak isi ini Pak, working paper ITGC. Dari auditor. Iya Pak, kemarin kan SPI kan ini Auditor Pak yang oh TOE Pak. internal oh dari mana? PwC atau dari lokal? Kemarin itunya dari PwC sih Pak. Oh, Kita PwC. apa eh, pendampingnya Ket- Pak. iya ketat itu Mas. Untung bisa kuliah, biasanya lembur. Ya nggak apa-apa jadi pinter deh ya. PwC ya. Good. Ya bagus betul. Tapi kuncinya Mas ya kalau tadi ya nanti saya kasih checklist ETGC dan checklist. Ingetin ya Pak ketua kelas ya. Jadi teman-teman tahu nih Mas Ari tahu oh dia mau larinya ke sini nih ya, kayak gitu loh. Auditor tuh mau nyari larinya ke situ, dia mau nanyanya ke situ. Bukan berarti kita ngelindungin yang salah ya. Jadi kita menyiapkan dokumen gitu ya. Pak report nggak sih Pak ETGC dan report. Kita reportnya itu kalau sesuatu yang salah, tapi menurut kita benar, tapi kita tidak mau ngakuin kesalahan itu yang report tuh nyiapin bukti. Misalnya contoh ya sering terjadi tuh kayak gini loh. Ada suatu transaksi yang karena repot ya udah di approve aja oleh staffnya gitu loh. Tapi memang jujur nggak ada masalah apa-apa. Untung staffnya jujur semua itu loh. Nah itu udah mau dilari ke sana. Nah auditi karena merasa wah ini jadi temuan audit nih nggak enak nih. Padahal kita nggak ada masalah ya. Berusaha bikin bukti jadinya. Ya banyak yang kayak gitu ya. Bukan di sini tapi ya di negara lain. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut Bapak Ibu? Izin tanya Pak, Dengan Mas siapa maaf? Fajar Pak. Mantar. Saya cari Fajar, nggak kelihatan Fajar. Fajar. Oh, yang nanya menanggapin segala macam silakan klaim nilainya ya. Fajar ini baru kali ini loh ngomong loh. Kemarin ngomong-ngomong nggak Jar? Ada sih Pak. Oh, ada ya. Apa kabar Fajar? Siap Pak. Oke, monggo Fajar. Kalau BUMN itu kan Pak, Hmm, proses alur iCover-nya itu kan, kalau saya tidak salah itu ada tahap terakhir tuh hmm, hasil, em, katakanlah hasil evaluasi yang dilakukan oleh SPI hmm. gitu ya Pak ya. SPI. Ah, ah. Hmm. Jadi kan SPI itu SPI internal auditor ya. dia internal audit Pak ya. Eh, Jadi hasil asuransi terhadap iCover yang dilakukan oleh hmm, internal audit itu nanti hmm, juga akan direview oleh hmm. auditor eksternal kan gitu Pak, kalau Betul, saya tidak betul. salah. Bukan tidak salah, Nah, memang benar. ya. Eh, Nah, oh, ketika misalkan auditor eksternal menemukan bahwa misalkan di auditor internya tuh terhadap eh, ELC, proses kontrolnya misalkan udah oke, misalkan udah efektif gitu ya. Itu hmm, menurut penilaian auditor internal, hmm, tapi menurut audit eksternal tidak gitu misalkan. hmm, oke.
Maksud ke depannya itu apakah hmm, rekomendasi auditor eksternal itu nanti akan mengarah ke langsung ke lini pertama atau ke SPI-nya dulu sih rekomendasinya Pak? SPI yang bener dong kerja gitu, Mak. Apakah langsung nanti ke lini pertamanya gitu Pak, langsung dicek? Saya belum kebayang sih Pak. Oke, terima kasih ya Mas. Betul. Selamat, Pak. Oke, saya akan jawab dengan dua versi ya. Versi pengalaman saya sebagai praktisi internal audit dan versi akademis ya. Eh, mau versi yang mana dulu nih? Ya, sisi praktisi banyak kenyataannya ya, Ya, akademis dulu Pak kayaknya. yang akademis ya. Ya. Oke, oke, secara akademis, benar Mas. Tadi kita bicara, berarti di perusahaan Mas itu control environment-nya udah bagus, risk assessment-nya sudah bagus, terbukti dengan internal audit terlibat langsung dalam proses pelaksanaan review ya, ILC tadi ya. Nah, termasuk juga, oke. Jadi sebagai internal auditor, sebentar, Tan. Saya catat juga, ILC internal auditornya efektif, tapi eksternal tidak efektif ya. Ya, kira-kira gitu Pak. Yang salah siapa gitu ya. Oke, oke ya. Oke. Nah, balik lagi. Risk assessment-nya udah bagus dilakukan. Nah, memang, nih saya, memang kalau audit sertifikasi ISO mensyaratkan itu dilakukan audit, namanya surveillance audit ya, kalau di ISO 27001. Dan itu di re-audit oleh certification body ISO-nya. Diaudit oleh TÜV, oleh lembaga ISO internasional lah, hasil audit internal. Pak, kalau internal auditnya salah, kita simpen ya. Kalau internal auditnya salah, kita garis bawahi. Yang kedua, proses I-cover diawali dengan proses pemeriksaan audit, pemeriksaan hasil penilaian resiko yang dilakukan oleh internal audit. Jika belum, maka sebelum masuk audit, 3 bulan sebelumnya, biasanya sudah diingatkan dan dikasih form kepada internal audit untuk melakukan self-assessment sesuai dengan keyakinan tanda kutip dengan prinsip independensi dan objektifnya internal audit berkoordinasi di internal untuk mengukur self assessment kondisi kontrol sistem. Jika selanjutnya Mas, hasil dari ILC tadi ya, hasil dari pemeriksaan internal audit itu akan direkonfirm oleh external audit dengan pertanyaan yang sama. Dengan pertanyaan yang sama, tapi dengan pendalaman bukti. Oke, jika internalnya auditnya sudah memenuhi, tidak ada temuan, tapi dia akan dalami. Apa pendalaman eksternal audit? Benar, buktinya sudah benar belum? Melengkapi bukti dan mencari celah kelemahannya. Bukan untuk mencari kesalahan internal audit, tapi melengkapi kesalahan internal audit. Tadi saya bilang internal auditnya ada yang salah, saya garis bawain. Ada kode etik profesi sesama auditor, itu tidak boleh menyalahkan, tapi melengkapi, memberikan rekomendasi tambahan bahwa internal audit sudah melakukan, tapi dari pelaksanaan eksternal audit ada hal yang perlu dipenuhi kembali, atau memberikan rekomendasi tambahan yang harus dilakukan internal audit. Contoh, ini benar-benar terjadi nih. Internal audit menemukan temuan audit yang berulang, kasus Mas Ari itu benar terjadi. Eksternal audit memberikan rekomendasi. Internal audit tidak boleh mencatat lagi temuan berulang,
tapi harus menegaskan bagaimana tindak lanjut dari temuan awalnya, misalnya kayak gitu. Lapor sampai ke manajemen, misalnya kayak gitu ya. Poinnya adalah jika internal auditnya salah, itu tidak otomatis salah, ya. Bisa juga eksternal audit tidak otomatis benar. Yang membuat beda adalah skupnya, lingkup, besaran lingkup. Mungkin internal audit lingkupnya kurang luas. Materiality. Internal audit kadang tidak mengukur materiality. Terus sampling dan asersi fokusnya, fokus internal audit. Wajar, karena internal audit terbatas. Kompetensinya, waktunya, dan lain-lain. Sehingga internal audit secara etis diberikan saran untuk perbaikan. Dan jika pun ada temuan, ini ya, temuan eksternal audit yang dipakai, tapi tetap mengungkap dukungan internal audit. Pada saat proses audit, nih teman-teman yang KAP ya, internal audit dengan eksternal audit itu, internal audit itu mendampingi eksternal audit. Tapi kenyataannya di lapangan, mohon maaf nih, internal audit jadi alat untuk menutupi kesalahan. Kenapa kamu nanya itu? Ini. Oh ini sudah ada ini. Itu yang salah ya, susah ya. Itu gambarannya mas. Itu saya campur tuh antara akademis dan praktek. Prakteknya memang internal audit mendampingin. Prakteknya juga kadang-kadang internal audit pada saat ketemu eksternal audit malah ikut serta nutupi kesalahan. Itu prakteknya. Akademisnya internal audit mendampingin. Internal audit memberikan proses hasil audit dengan lingkup, scope, materiality yang berbeda. Itu yang kadang menyebabkan hasil auditnya beda. Gitu Mas Fajar. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Fajar. Adakah lagi teman-teman? Izin mau tanya juga, Pak. Dengan siapa ini? Elita, Pak. Eradika. Oke. Iya. Sebenarnya masih agak berkaitan sama tadi pertanyaannya Mas Fajar ya Pak, terkait iCover. Kalau tadi Mas Fajar di sisi SPI-nya, kalau saya lebih dari sisi eksternal auditornya. Kemarin, Dari KAP-nya ya. iya betul Pak. Sebenarnya Mm-mm. selama ini kan saya lebih fokus ke audit laporan keuangan. Cuma Hmm. kemarin sempat diminta ngebantuin untuk jadi apa? Ngebantuin tim pendampingan iCover gitu Pak. Mm-mm. Nah, karena memang saya baru masuk juga ya Pak, ada beberapa yang jadi pertanyaan saya sih Pak. Eh, ini lebih ke kan selama kita auditor eksternal melakukan walkthrough terus menyusun RCM, kita kan juga menentukan seperti kayak kontrol to be ya pada entitasnya. Hmm. Nah, kalau case-nya kita nemuin, kebetulan saya waktu itu pegang di entitas anak, dan kita temuin untuk kontrol to be di entitas anak, yang sebenarnya itu tuh relay juga untuk satu grup gitu, bisa diterapin juga. Dan dari Hmm. manajemen itu request kalau kontrol to be itu eh, cukup dilakuin di entitas induknya aja, jadi yang untuk anaknya nggak perlu. Nah, pertanyaan saya lebih ke arah kayak sejauh mana sih kita sebagai KAP atau external auditor bisa apa ya menyetujui permintaan manajemen, dan gimana gitu auditor bisa menilai apakah kontrol yang sifatnya terpusat ini bisa benar-benar cukup untuk menutupi risiko yang muncul di entitas anak. Oke. Terima kasih ya. Ya. Jawabannya adalah bagaimana keyakinan auditor bahwa kontrol yang diinduk sama dilakukan dengan kontrol yang di anak. Satu, sama. Oke, nggak masalah kalau diinduk. Yang kedua, bagaimana auditor meyakini induknya mengawasi anaknya? Ada, nggak masalah. Tapi nggak yakin. Kalau jika nggak yakin, induk dan anak sebaiknya harus diuji kontrolnya juga, tuh, kontrol tubi tadi. Menurut saya sih itu, Mbak. Nah, apa sekarang menjadi tugas auditor? Meyakinin fungsi itu tadi ya. Bagaimana induk dan anak. Tapi masalahnya kadang-kadang ini juga yang terjadi ya. Sebentar ya. Yang terjadi itu kadang-kadang kerjasama antara induk dan anak gitu ya.
nggak apa-apa ya kita nggak sebut entitas manapun ya. Kadang-kadang anak membantu induknya supaya target stand alone, target induk sendiri itu tercapai gitu loh. Jadi ada intratransaksi antara induk dan anak, ada kerjasama kayak gitu ya. Atau nggak usah jauh-jauh deh ya. Proses eliminasi aja. Proses eliminasi antara induk dan anak juga kontrolnya juga kadang anak tidak sertakan, tidak tahu mana yang dieliminasi atau enggak atau ini. Hanya di pusat saja yang mempunyai kebijakan, oh ini eliminir nih, oh ini enggak. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya KAP itu boleh melakukan testing eye cover ya, hanya di induk boleh selama entitasnya tidak material tuh anaknya dan kontrol induk terhadap anaknya ada. Kalau anaknya kecil gitu ya atau sahamnya kecil ya. Kontrolnya ada itu artinya kontrolnya tersentralisasi, Mbak. Ada anggaran, ada kontrolnya, itu boleh tuh. Yang kedua, internal auditor boleh juga menolak. External auditor boleh menolak apabila tidak ada bukti yang mencukupi bahwa anak itu melakukan kontrol yang sama terkait dengan proses iCover itu tadi ya. Jadi benar-benar final basic dari iCover itu adalah menurut saya adalah judgement dari kantor akuntan publiknya ya. Karena menyangkut resiko salah saji, bagaimana keyakinan kantor akuntan publik mengukur salah sajinya itu. Kan balik lagi itu ke materialitasnya gitu. Menurut saya sih itu sih Mbak. Jika ada tambahan silakan. Baik Pak, cukup itu aja. Ya, itu sharing ya. Terima kasih Mas Ari, Mas Fajar, Mbak Elita ya sharing ya. Eh, Belum tentu lengkap dan memang perlu pendalaman dan diskusi lebih lanjut ya. Tapi itu sebagai gambaran umum saja. Saya akan lanjut dan saya izin untuk stop video dulu ya karena agak error. Oke, audit. Uts, kita udah bahas tentang contoh ISO 27 ya. Saya nggak usah dalamin. Tapi di anek ini contohnya gini nih. Ada area kontrol di Information Security Policy di anek ya. Access control, ada Operation Security dan Compliance ya. Coba kita lihat ya. Coba PT Alpha menggunakan sistem procurement online untuk pembelian barang. Dibaca dulu ya masing-masing ya. Namun, oke, hasil audit menunjukkannya ada vendor yang menerima pembayaran berulang untuk faktur yang sama. Selain itu, perubahan harga dalam sistem tidak tercatat di log transaksi. Nah, ayo auditor, ini masalah nggak? Masalahnya itu bayarnya berulang. Mana sih ini? Saya nggak bisa nulis. Pembayaran berulang, fakturnya sama. Berarti otorisasi sistemnya juga kok nggak ada notifikasi atau nolak pada saat sudah dibayar ya. Tidak ada three-way matching tadi ya. Perubahan harga tidak tercatat di log, tidak ada historis dari transaksi ya. Ini kasus sederhana lah ya. Ya, dari sini kita tentukan dulu resikonya apa. Ada manipulasi data, ada indikasi fraud, ini indikasi kontrol lemah, ya tentang duplikasi, tentang log audit trail, sama validasi duplikasi itu notifikasi duplikasi ya. Kita bisa gunakan checklist dari COBIT tentang security, KOSO, tentang ISO, tentang A12, A12 ini tentang apa operation security atau yang lain ntar ya.
41 kita juga bikin, oke, vendor area, vendor master data, vendor fiktif, validasi, bla bla bla. Ini proses control evaluation table ya. Cek vendor dulu ya. Ini dimulai dari resiko vendor fiktif, berarti kita cek master data dari vendor. Pembayaran ganda ini kita review proses pembayaran di sistemnya sendiri. Bagaimana sih ceritanya pembayaran sistem ini ya? Sampai ada pembayaran ganda itu resikonya ya. Jadi review parameter matching, tes transaksi uji dan lain-lain ya, baik ke sistem dan sistem changelog. Ini modifikasi harga ini paling simple. Kita minta data historis perubahan harganya tolong dikeluarin tuh changlogs-nya. Oke ya, yang lain-lain hanya gambaran catatan saya aja ya. Oke, sistem payroll nih. Ini harusnya grup diskusi, silakan kita lihat ya. Belum tentu benar juga ini ya. Eh, eh, Belum tentu benar, belum tentu salah juga kondisi ini ya. Nah, makanya grup diskusi ya. Ada 3 kontrol utama dalam sistem payroll. Oke, COBIT, komponen KOSU, klausul 27 ini semuanya. Rancang audit kontrol metrik untuk payroll tersebut. Oke, ini contohnya ya. Payroll ini penggajian ya. Ini frameworknya ya. Validasi data karyawan. Jadi data penggajian itu sebelum dibayar harusnya ada validasi dulu secara hard dokumen gitu ya. Nah, rekap karyawannya, jumlah karyawannya, total gajinya itu preventif sebenarnya. Ya, payroll processing sebelum posting approval dulu ya, detektif ya. Output ya, rekonsiliasi dan review ya, korektif dengan hasil yang dibagikan dengan review lagi, cek lagi bener nggak yang dibayarkan. Vero mau nanya Pak, Dengan maaf siapa Pak, ini? Maaf. Usman Pak, itu yang kalau misalkan payroll Pak, maaf Pak, boleh ke atas Pak. Oke, Mas Usman, saya off cam dulu ya, nanti saya hidupin ya. Saya agak Iya, lambat nih komputernya. Silakan. paling cuma nanya segitu apa segitu doang sih Pak. Untuk Nggak apa-apa. kayak processing itu seperti kayak BNI Direct gitu ya Pak ya? Benar nggak sih Pak? Oke, saya nggak tahu tuh. Jadi itu saya kan Payroll Pak, processing itu ya, sebentar ya. Proses penggajiannya ya, data sudah ada, data diserahkan ke pihak perbankan atau internal untuk dilakukan eksekusi pembayaran gitu ya. Mungkin dengan apa tadi BNI atau BRI itu mungkin toolnya beda-beda ya. Jadi payroll processing adalah seluruh rangkaian proses penghitungan sudah, pemotongan, hmm, pemotongan gajinya, persetujuan, pembayaran gaji karyawan sudah, oke ya. Menghitung semua net, tinggal bayar. Nah, sampai proses pembayaran itu payroll processing ya. Nah, dalam audit payroll processing ini, auditor itu memeriksa bagaimana data itu diproses tuh, masuk, bagaimana data masuk. Bagaimana dihitung otomatis nih kalau menggunakan sistem hitungannya benar apa enggak? Bagaimana proses hitungannya? Perhitungan itu bukan gaji aja. Perhitungan lembur di sistemnya, pemotongan BPJS-nya, selanjutnya proses disetujuin hitungannya. Selanjutnya proses disetujui untuk dibayarkan. Selanjutnya proses pencatatan di akuntansinya. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi di proses audit mulai dari data input, kita edit cek, kita cek validasi, kelengkapan datanya, completeness. Recalculation, payroll calculation, uji ulang tuh kalkulasi gaji pokok, kalkulasi semuanya, hitung mundur dari PPh 21. Payroll review dan approvalnya diminta tuh bukti berapa sampel ya.
sama payroll disbursement. Bank transfer, mungkin arah Mas ke sana ya, payroll disbursement. Bagaimana pembuatan file CST? Biasanya bank itu kan minta CSV atau TXT gitu ya. Upload ke sistem banknya siapa? Verifikasi sebelum transfer sama nggak dengan yang tadi di approve? Gitu. Sampai ke posting accountingnya di sistemnya. Gitu Mas gambarannya Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Sama-sama Mas. Oke. Nah itu terima kasih ya. Mungkin saya jelaskan dengan pertanyaan Mas Usman tadi. Makasih Mas Usman. Nah contoh lagi di skenario nih. Auditor menemukan bahwa log aktivitas pengguna dihapus otomatis setiap 7 hari. Padahal sistem mencatat transaksi finansial harian. Ini sama kayak CCTV. Sehari dihapus, sehari dihapus, 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 dihapus. Padahal kejadiannya 3 hari yang lalu, udah hilang gitu. Nah, sama kayak gini nih. Transaksi akuntansi itu bulanan, tapi setiap 7 hari dihapus gitu. Nggak ketahuan historisnya siapa yang ngerubah, siapa yang mengedit, siapa yang memverifikasi, ya. Kontrol apa yang lemah, standar mana yang relevan untuk evaluasi, apa rekomendasi perbaikannya. Ini nanti pas ujian nggak usah sampai ke ISO-ISO ya. Ini Anda pas kerja juga boleh lihat standar kok. Weak control on audit trail retention, detektif control ya. Oke, retensi log tuh minimal 90 hari. Aktifkan alert untuk penghapusan otomatis gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, gambaran di sesi 10 ini. Jadi kalau sebagai kesimpulan di sesi 10 adalah apa tuh? Ada yang bisa mau menyimpulkan silakan. Kita like ke atas saja biar bantu teman-teman. Ada yang bisa nyimpulin kesimpulan di sesi 10? Kejauhan. Sesi berapa nih? Oh ya nih. Di sesi 10 kita bahas tentang control evaluation accounting information systems. Kontrol evaluasi ini kita menggunakan framework evaluasi kontrol adalah tahap kunci dalam audit sistem informasi. Ya. 3 kerangka yang bisa digunakan dalam kontrol ini kita bisa menggunakan COBIT dan atau COSO dan atau ISO 27. Bisa kita integrasikan. Yang ketiga, auditor harus membedakan ITGC dan application control. ITGC itu general ya, terkait akses, change management, backup, keamanan sistem, menjamin lingkungan TI, menjamin lingkungan IT stabil tuh dan dapat dipercaya. Kalau application control terkait dengan edit checks, validation, validation rule, workflow approval, menjamin transaksi itu benar, sudah diproses oleh sistem dengan benar. Yang keempat kita belajar tentang kontrol yang dinilai bukan hanya ada di atas kertas gitu ya, tapi bagaimana pelaksanaan. Jadi harus diuji operasionalnya. Ingat tadi yang saya tulis Bapak Ibu, nih kita uji apa tadi? Tadi apa itu? Oh, design effectiveness dan operating effectiveness. Desain kontrolnya sudah ada, operasionalnya sudah benar. Gitu. Tinggal, oke. Saya mau lanjut ke sesi 11 tapi nanggung nih. Tapi saya akan kenalin sesi 11 nanti kita belajar ya. Sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, karena satu, kita nggak praktikum ya. Cuman saya mau kasih tahu sebagai narasi sesi 11 saja ya. Makanya saya hari ini tadinya 11 sama 12 karena 11 ini sebenarnya kita review tentang tools ya. Konsep tujuan penggunaan komputer assisted audit teknik. Jadi ada penggunaan audit modern dengan menggunakan aplikasi lah. Orang nyebutnya audit modern ya, tapi sebenarnya udah
Banyak juga ya. Jadi catch ini adalah kemampuan auditor menggunakan teknologi untuk menguji transaksi secara elektronik. Logikanya adalah teknologi ini tidak menggantikan fungsi auditor, tapi membantu. Kenapa membantu, Pak? Dia akan mengkolek semua data. Misalnya, auditor minta data GL atas transaksi muta atas GL bank X gitu ya. Nah, dikeluarkanlah GL, keluar masuk banyak tuh, Bang. Nah, di data ini dia akan menguji transaksi secara elektronik. Tidak hanya pemeriksaan manual, dia membantu mana yang anomali itu. Ya, transaksi mana yang anomali. Ya, transaksi mana yang disarankan untuk diminta sampelnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, banyak aplikasi yang digunakan oleh kantor akuntan publik dengan nama apapun, tapi basisnya adalah Computer Assisted Audit Techniques. Makanya namanya ASIS, pendampingan, membantu, tidak merubah fungsi auditor. Karena auditor itu sangat lekat dengan yang namanya auditor judgments, auditor evaluations. Sangat lekat dengan yang namanya auditor skepticism. Rasa skeptis itu dimiliki oleh manusia, oleh auditor, bukan mesin. Tapi mesin itu membantu, gitu ya. Jadi mendesain program audit berbasis data analitik untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Jadi sebagai alat deteksi gitu ya. Di sini sebenarnya kita akan Anda bisa baca sendiri aja ya. Karena saya tidak masuk ke kayak formula Excel kayak gitu ya. Nah, contoh lah ya. Kalau menggunakan ini seperti kita pakai Excel lah ya. Pakai Excel lah ya. Kalau pakai Excel itu saya mau mencari transaksi dengan nilai 1M yang pakai count if atau pakai if transaction more than 1 miliar titik koma satu kalau enggak nol gitu ya. Nah, kita kumpulin nanti yang 1 miliar jadi fokus kita atau eh, pakai rumus eh, nama vendor, berapa banyak vendor dalam 1 bulan bertransaksi atau dalam 1 tahun ya, seperti kayak Excel gitu ya. Jadi Catch ini alat bantu gitu ya, alat bantu untuk mengelola data yang tidak terasa kadang kita gunakan dengan Excel gitu loh, gitu ya. Jadi tujuannya menguji validitas data yang banyak gitu ya. Ya, misalnya nyari nomor rekening yang sama kan gampang ya. Ada range normal ya. Jika transaksi lebih dari segini, ini kodenya kalau standar gini deh rata-rata ya seperti itulah. Ya, ini terkait dengan catch ya. Kita akan perdalam minggu depan. Nah, sebenarnya yang lebih menarik itu di sesi kedua, silakan Anda baca adalah Data Analytics and Fraud Detection in Accounting Information System. Ini yang lebih menarik. Rencana saya minggu depan itu sesi 11 saya nggak mau bertugas untuk membacakan aja ya. Silakan Anda baca sendiri. Saya akan lebih banyak bahas tentang data analitis dan deteksi fraud di dalam sistem informasi akuntansi. Justru ini yang lebih penting menurut saya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu sih yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada tanggapan atau masukan? Saya harusnya saya udah ada kuisnya ya. Sudah ada, tapi nanti aja lah ya. Saya saya pikir sesi 10 sudah. Jadi saya bikin sesi itu 10, 11, 12 kuisnya. Ternyata sebelum belum. Nah, berarti saya tunda dulu kuisnya. Tadinya soal kuisnya itu 5 sesi 10, 5 sesi 11. 5 sesi 12 ya. 11 12 ya belum ya. Harusnya hari ini saya 11 12. Mungkin kuisnya saya tunda, kuisnya nanti sesi 10, sesi 11 enggak saya bikin kuis sesi 12 dan sesi 13 sama buat besok.
Saya kejar sesi 12 dulu besok. Lebih penting itu. Dari saya cukup, teman-teman, Mas Usman dan teman-teman dari saya cukup. Jika tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan sebelum saya tutup atau diskusi, nggak ada yang menjawab. Cukup, Pak. Oh cukup. Saya kira udah pada tidur Mbak Lita. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran semuanya. Doa terbaik buat semua orang tua kita ya, terutama buat ibu kita. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Terima Tuhan. kasih Makasih, Pak. sama-sama. Pamit.